Bu Sri Mulyani, ini dengarkan ini, orang pajak bawa debt collector, gebrak. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Nah, untuk bayar pajak, memang kewajiban kita, bayar. Lapor pajak, lapor. Kan kalau honor dari TV atau dari kerja, dari iklan dimanapun kan pasti udah potong pajak. Nah, kewajiban kita kan lapor pajak. Ya. Ya itu udah kita udah tahu, udah sadar itu, udah pastilah. Kok Iman nggak bakal lari kok rumahnya. Jelas, nggak bakal lari. Iya betul. Bisa dicari gitu. Jadi nggak bakal lari, jangan khawatir, bayar pasti bayar. Tapi perlakukanlah dengan baik. Gitu. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Gitu. Umpamanya bi. Misal gini. Jadi semua bukti-bukti ini saya tak kumpulin Pak. Bukti potong pajak ya. Bukti terus atau misalnya gini, tahun 2015 ya, jadi datang ke rumah orang pajak yang buka pagar tanpa kulon-kulon, tiba-tiba udah di depan pintu, yang seakan-akan saya tuh mau melarikan diri. Yang pokoknya apa istilahnya, yang saya dicurigai Arab pemeriksaan opo ngono lah. Pokoknya ya pakai ancaman-ancaman kayak gitu kan? Iya. Saya kan menjelaskan saya ini pekerja seni, sing arep dicurigai opo. Yang saya dagel honorariumnya jelas. Saya jelas kan? Iya kan? Kan udah dipotong pajak. Kita tinggal lapor. Tinggal lapor. Jadi jangan diperlakukan seperti kowe maling, kowe kudu iki. Iya, tenang, sabar. Ini posisi. Gitu loh. Ngomongnya kan pelan-pelan. Nah, pajak itu bayar orang-orang kayak gitu tuh honornya dari sebetulnya dari kita enggak ya? Iya dong. Kita membayar pajak itu untuk negara. Iya kan? Dari negara mereka dibayar untuk mahal. Mereka juga kan? Iya. Mereka dibayar mahal untuk ya berarti kan harusnya kalau mereka minta kita kan harusnya baik-baik toh. Sopan harusnya. Sopan, karena toh. kita yang mau kita membayar, betul. Iya toh. Dan mereka hidup dari bayaran kita juga. Makanya aku stres nek ngurusin nota. Uripku kok apa setiap tahun kok ngurusin nota nggo pajak tok. Lah sing tak urusi iki banyak Engko nek aku ngomong iki bojoku laporan iki gak percaya. Semua harus pakai nota. Lah utekku iki mosok kan ngurusin nota terus. Saya beli rumah harganya 430 juta. Udah lunas lah 430 juta. Kita ke notaris. Nggak deal dari perpajakan. Karena nggak percaya, rumah di situ harganya 650 juta. Menurut pajak. Orang BPN, orang pajak. Loh, tapi kan laku tuh mungkin 430, jadi dikira saya menurunkan harga. Padahal di dilannya ono, kuwi notane ono. Nggak mungkin masa sok imah kok tuku omah kok harga 430 juta. Lah emang ada ukurannya sok imah harus beli rumah harga berapa miliar gitu. Itu satu. Iya. Nah yang kedua ini yang terakhir ini yang pendopo ini yang selalu diuper-uper terus. Pendopo yang memang besar itu ya? Pendopo belum jadi. Udah dikelilingi deh orang pajak. Ditekani, diukur. Jendela jadi jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ngukuri pendopo mas. Ini soko diukur, jendela diukur. Direkam mas, dipotoni. Tak simpen fotonya, sapa sek ngukur, sapa masih ada fotonya. Jadi akhirnya pendopo itu di apa istilahnya appraisal. Itu hampir 50 miliar. Edan. Padahal saya yang bikin aja itu belum tahu total habisnya itu piro wong urung rampung finishing, urung rampung total. Saya tuh belum tahu itu habis total berapa. Tapi orang pajak udah ngitung itu hampir 50 miliar. Lah, di sisi lain saya sedih kok iso ngono, di sisi lain saya senengnya gini. Nek kuwi payu 50 miliar, tukunen aku bati, aku lagi bayar pajak. Lah aku bati toh, Pak. Pinter kowe. Nggih toh, tukunen nek payu 50 miliar. Itu kayak gitu. Terus yang terakhir ini, yang tahun ini, yang habis kejadian ini, segera bayar pajak. Pokoknya bahasanya tuh nggak manusiawi lah, kayak ngoyak-ngoyak maling lah. Padahal itu Soimah yang sosok terkenal aja digitukan. Ini Maret ini. Padahal kan
kok sikik toh aku neng Jogja nutan-nutane sebagian Di Jakarta. di Jakarta. Penisik sabar. Di dagelan itu kan aku sering jadi juragan. Iya. Ya, karena image-nya kan karakternya Iya, sombong. iya. Sugih dadi dagelannya jenenge dagelan ya nggawa tas apa wis kok ndi saka kono saka Singapura saka apa saka blonjo saka iki tuku gunung gawe air terjun gawe bandara aku habis pulang dari Jogja bikin ini ya Sauni-uni. Namanya jenenge juga acting. Dagel. Jadi ketika tahun 2015 orang pajak datang itu juga dikira pom bensin kayak gune Soimah, gunung gune Soimah, apa gune Soimah, apa semua gune Soimah, bis gune Pati, kono gune Soimah, apa tanah sik nang kono. Silahkan dicek. Dikira aku kok pencucian uang, kono nek Pati kono. Menarik loh, Pak Putut. Iya. Ini kan ocehan-ocehan dia ketika melawak, itu kan fiksi. Fiksi, iya. Tapi Acting. oleh petugas pajak difaktakan, dianggap fakta. Dianggap fakta. Di Instagramku postingan-postingan berarti kan ini. kita sing goblok sapa tau itu? Ini ora masalah goblok, ini masalah modus. Modus, apalagi hari ini kita tahu kan bagaimana oknum-oknum petugas pajak itu memanfaatkan main mata dengan wajib pajak. Ini kan target-targetnya kira-kira seperti itu kan. Iya. Dia di-pressure dari fiksi dijadikan fakta untuk menekan seseorang supaya diancam membayar pajak yang tinggi, lalu wes rasa oke-oke separuh nih baik. Akhirnya datang itu orang pajak ke tempat kakak saya, kakaknya Mas Koko. Bawa debt collector, Tuh, brak meja. Oh ya Mbak. Serius, bawa debt collector. bawa 2. Bu Sri Mulyani, Debt collector. ini dengarkan ini. Bawa ke orang pajak bawa debt collector. Gebrak meja. Itu di rumah kakak saya. Wes, terus pernah ngomong yang sebelumnya pernah ngomong nek dapat kiriman surat nek saya orang pajak datang tidak mau menemui. Padahal posisi saya di Jakarta. Jadi kakak saya dianggap menyembunyikan saya. Sampai gitu. Padahal saya live loh di TV tiap hari. Berarti kan tahu kan? Harusnya kan orang se-Indonesia kan tahu, bisa dipantau, dicek toh. Tapi kita dapat surat kayak gitu, dianggap tidak mau menemui. Ngono ki kan bapak kan yo wis sepuh Mas. Bapak kan ngertine iki bocah golek duit nang paran. Iki ana masalah apa? Bapak kan nggak ngerti apa-apa wong giling parine ngomah kok entuk ditekani wong pajak surat kan pikiran. Anda bisa bayangkan Yang lain. para UMKM yang lain tuh diperlakukan seperti apa. Saya mengalami sendiri. Saya waktu ini dengan salah satu pengusaha di Jogja ya, dia juga bilang, mosok dipaksa untuk memfranchise-kan rumah makannya. Karena itu ada pajaknya sendiri kalau di-franchise-kan gitu loh. Yeah. Dia nggak mau, saya mau usaha sendiri kok. Mau buka 5, 10, yang penting punya saya sendiri. Enggak, ini Bapak Harus franchise. Kok ngatur uripnya? Presiden Soimah ikut meluapkan kekesalan dengan oknum pajak yang memperlakukannya bak koruptor. Ia menceritakan berulang kali didatangi oknum pegawai pajak yang semena-mena terhadap dirinya. Padahal ia sama sekali tidak pernah absen membayar maupun melaporkan pajaknya. Memang kewajiban kita bayar pajak, bayar, lapor pajak, lapor. Honor dari TV atau kerja dari iklan dimanapun kan pasti sudah potong pajak. Tapi perlakukanlah dengan baik. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Kata Soimah mengutip podcast Belaka Suta Kamis 6 April 2023. Kata dia, ada oknum pajak yang datang ke rumah dan mencurigai melakukan pencucian uang karena dirinya sudah mulai sukses. Apalagi kata dia sejak membantu saudara-saudaranya dengan dana yang tidak sedikit sehingga transaksinya dipertanyakan. Waktu itu saya awal-awal sukses itu saya banyak kasih uang ke saudara. Berdasarkan penuturannya, ternyata Soimah mulai tidak diperlakukan dengan baik sejak 2015 silam. Saat itu ada oknum pegawai pajak yang mendatangi rumahnya tanpa permisi dan mencurigai wanita 42 tahun itu melakukan pencucian uang hanya karena dirinya sudah mulai sukses.
Terlebih pada saat itu Soimah sering membantu saudara-saudaranya dengan dana yang tidak sedikit. Hal ini pun dipertanyakan hingga mereka meminta bukti transaksi. Waktu itu saya awal-awal sukses itu, kalau saya banyak uang ya tugas saya yang pertama adalah membahagiakan keluarga, membantu keluargaku. Diminta nota mas, jadi pegawai pajak nggak percaya, masa ngebantu saudara sebesar segini? Lah ya terserah aku kan, sambungnya. Tidak hanya itu, Soimah juga pernah dicurigai menurunkan harga sebuah rumah hanya karena bernilai ratusan juta saja. Saya beli rumah harganya 430 juta rupiah, kita ke notaris. Nggak deal dari perpajakan karena nggak percaya, oh rumah di situ harganya 650 juta. Loh aku belikan 430 juta, jadi dikira saya menurunkan harga, padahal persetujuannya ada, notanya ada. Nggak mungkin masa Soimah beli rumah 430 juta, kata Soimah geram. Diketahui hingga Maret 2023 kemarin Soimah dikirimi pesan dengan kalimat yang tidak menyenangkan seolah para pegawai pajak sedang mengejar-ngejar maling. Atas perlakuan oknum pegawai pajak yang seenaknya sendiri tersebut, Soimah mengaku sangat kecewa dan geram. Apa komentar Anda?